Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas bab 8 yaitu drama. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kompetensi dasarnya yaitu 3.18 mengidentifikasi alur cerita babak demi babak dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Lalu indikatornya yaitu 3.18.1 memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton, dan untuk 3.32-nya mengidentifikasi unsur-unsur drama. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton. Nah, lalu peserta didik juga dapat mengidentifikasi unsur-unsur drama. Nah, kesimpulannya pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu memahami struktur drama dan juga mengidentifikasi unsur-unsur drama. Itu untuk kompetensi dasar yang berkaitan dengan pengetahuan. Untuk KD keterampilannya, ya tentu saja 4.18 mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan. Nah, itu akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini hanya kompetensi dasar 3.18 yang berkaitan dengan pengetahuan. Baiklah, lanjut ya. Silahkan kalian lihat di sini struktur drama ya. Jadi secara garis besar ya, dalam drama itu ada prolog, dialog, dan juga epilog. Pada bagian prolog itu bisa dijabarkan lagi sebagai bagian orientasi. Nah, untuk yang prolog, prolog itu berkaitan dengan pembuka ya, bagian pembuka dalam sebuah drama ya. Nah, pada bagian prolog ini biasanya mengenalkan tokoh, latar, dan suasana. Nah, dalam bagian prolog ini biasanya belum terjadi konflik ya. Itu ada di bagian di prolog ini maksudnya itu adalah bagian orientasi ya. Dialog itu apa sih namanya? Tadi percakapan antar tokoh. Bagian dialog ini yang sangat banyak ya ada dalam drama. Nah, di bagian dialog inilah akan terjadi sebuah konflik. Nah, lalu epilog yang terakhir itu epilog. Epilog itu penutup cerita ya dalam sebuah drama. Nah, di dalam epilog ini terdapat resolusi. Resolusi itu adalah solusi dari konflik yang terjadi atau yang dialami oleh para tokoh. Nah, lanjut, kemudian ini unsur-unsur drama bisa kalian lihat ya. Ada tema, ada alur, penokohan, dialog, dan juga amanat. Untuk tema ini berkaitan dengan inti cerita ya. Tema itu inti cerita, menceritakan tentang apa. Misalnya ada sebuah drama yang temanya tentang keagamaan atau yang temanya tentang sosial misalnya ya. Nah, itulah tema ya, inti atau garis besar dari sebuah cerita. Lalu unsur yang kedua alur. Alur ini adalah rangkaian cerita ya. Biasanya kalau dalam drama rangkaian ceritanya itu terdiri dari babak demi babak ya. Nah, itu alur cerita dalam drama. Selanjutnya penokohan. Ya, penokohan ini adalah maksudnya pendeskripsian watak tokoh ya. Jadi kalau ada pertanyaan tokoh itu apa? Tokoh itu adalah orang yang terlibat dalam cerita. Tetapi kalau penokohan itu adalah pendeskripsian watak dari tokoh. Misalnya ya, penokohan itu misalnya ada katakanlah tokoh bernama Mira. Nah, tokoh ini adalah sifatnya baik, rajin, suka menolong. Nah, ini termasuk ke dalam
penokohannya si Mira itu baik, rajin, suka menolong. Dan untuk penokohan itu biasanya kalau berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga. Ada tokoh protagonis, ini biasanya disebut sebagai tokoh baik ya. Tokohnya itu baik ya, wataknya itu baik. Nah, lalu tokoh antagonis itu wataknya buruk atau jahat lah gitu. Terus ada tokoh tritagonis. Jadi ini tuh kalau tritagonis itu penengah ya. Jadi dia itu ya yang menengahi konflik biasanya. Konflik selalu terjadi antara tokoh protagonis dan antagonis. Selain berdasarkan sifatnya, penokohan juga didasarkan pada keterlibatannya dalam cerita. Ya, jadi kalau berdasarkan keterlibatan dalam cerita itu ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan ya. Jadi kalau tokoh utama itu adalah tokoh yang paling banyak terlibat di dalam cerita, sedangkan tokoh tambahan hanya sebagian kecil dia terlibat dalam cerita ya. Bisa dikatakan juga tokoh tambahan ini sebagai peran pendukung. Lalu unsur lainnya yang ada dalam drama itu dialog ya. Jadi dalam teks drama ini tidak sama dengan cerpen atau novel yang bentuknya narasi atau paragraf. Dalam drama ini pasti ada rangkaian dialog antar tokohnya ya. Dalam setiap babaknya hingga membentuk alur cerita dari awal sampai akhir. Nah, lalu yang terakhir, unsur yang terakhir yaitu amanat. Amanat ini adalah pesan yang disampaikan oleh penulis drama ya. Pesannya itu bisa berupa pesan moral, ajaran tentang baik buruk, terus amanatnya misalnya berkaitan juga dengan pesan keagamaan. Jadi amanat ini biasanya berkaitan juga dengan tema, tergantung temanya. Tema ceritanya ini bercerita tentang apa, tergantung dramanya bercerita tentang apa. Nah, kemudian eh, jadi drama ini ya kita harus bisa menelaah bagian-bagian penting dalam drama, yaitu pertama memahami isi pokok ceritanya, terus memahami konflik drama dan memahami karakter setiap tokoh drama. Nah, ini kita harus pahami ini, terus menampilkan salah satu tokoh dalam drama. Nah, ini ketika kita sudah memahami isi cerita, memahami konflik dan karakter tokohnya, maka kita akan lebih mudah untuk memerankan salah satu tokoh dalam drama. Uh, Ibu cukupkan ya sampai di sini. Uh, Ini untuk pertemuan hari ini ya, secara garis besar kita membahas mengenai struktur dan juga unsur-unsur drama. Nah, untuk ini juga ada gambaran mengenai bagian-bagian penting dalam drama. Ini sangat dibutuhkan ya memahami bagian penting dalam drama ini untuk kompetensi dasar yang berkaitan dengan keterampilan ya, yaitu memerankan salah satu tokoh dalam drama ya. Jadi mempertunjukkan drama ya, dan pastinya kita harus mampu memerankan salah satu tokoh dalam drama. Nah, eh, setelah ini ya untuk memahami struktur dan unsur unsur drama ya, marilah kita analisis bersama-sama naskah drama di buku paket di buku paket ya, di buku paket halaman 239 ya. Untuk soft file buku paket kelas 11 yang berbentuk PDF sudah Ibu bagikan ya di Google Classroom kalian masing-masing. Eh, Sekian untuk pembelajaran jarak jauh hari ini. Untuk petunjuk mengenai pengerjaan tugasnya semuanya sudah dituliskan di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan ya
sesuai waktu yang telah ditentukan. Ya, Ibu harap kalian mengerjakan dengan tepat waktu ya. Terima kasih ya, selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.